Halo sahabat, jumpa lagi kita pada channel Agus Putraesa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang statistika, di mana di kegiatan belajar ketiga ini, kakak akan mengajak kalian untuk mencermati ukuran pemusatan data. Nah, di mana ukuran pemusatan data itu ada tiga, yaitu ada rata-rata atau mean, kemudian ada median, kemudian ada modus. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, nah berikut ini kakak akan mengajak kalian untuk mencermati sebuah data yang disajikan dalam poligon. Nah, dari data poligon frekuensi ini, kita akan mencari mean, median, dan modus dari data-data. Nah, di sini kakak akan awali dengan mencari rata-ratanya. Kita tahu rumusnya untuk mencari rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, untuk membacanya dalam histogram ini adalah frekuensinya. Ya, ini ada frekuensinya. Jadi, dalam data ini, di sini ada 7, kemudian ini ada 9, di sini ada 11, ini ada 9 lagi, ini ada 8, dan ini ada 6. Nah, ini adalah frekuensi dari masing-masing kelas. Ya. Nah, lalu, yang ini, di bawah ini, di bagian nilai ini, poligon, untuk bagian bawahnya ini adalah titik tengah, ya, titik tengah dari masing-masing kelas, titik tengah dari masing-masing kelas, atau XI-nya lah, begitu, ya. Nah, jadi kalau untuk mencari rata-ratanya, kita cari dulu sigma XI kali FI-nya, di mana ini adalah XI dan ini adalah FI-nya, ya. Ini XI-nya, ini adalah FI-nya, ini XI, ini adalah FI-nya. Jadi di sini kakak bisa tuliskan sigma XI kali FI-nya itu seperti ini. XI-nya yang pertama itu 143, kalikan dengan frekuensinya itu adalah 7. 143 kali 7 itu adalah 1001. Kemudian yang kedua itu 148. Ini kalikan dengan frekuensinya 9. Hasilnya adalah 1332. Lalu yang kelas berikutnya 153 itu XI-nya, kalikan dengan frekuensinya dia adalah 11. Yaitu 1683. Nah, berikutnya 158, ini XI-nya, kalikan dengan frekuensinya, itu adalah 9. 158 kali 9, itu adalah 1422. Nah, berikutnya 163, ini kalikan dengan frekuensinya adalah 8. 163 kali 8 itu adalah 1304. Ya. Nah, yang terakhir, kelas yang terakhir di sini ada 168 dikalikan 6. Ya, 168 kalikan 6 itu adalah 1008. Nah, ini kita jumlahkan. Dapatlah nanti kita di sini sigma XI kali FI-nya. Nah, di mana ini kita jumlahkan semua, kita peroleh nanti nilainya adalah 7750. Nah, ya. Nah, ini untuk XI kali FI-nya. Nah, untuk sigma FI-nya atau sigma frekuensinya ini kita tinggal jumlahkan ini frekuensinya, ya. 7 tambah 9 gitu ya. Jadi, kalau untuk sigma FI-nya, sigma FI-nya ya, ini kita tinggal jumlahkan ini ya. 7, 9, 11, 9, 8, 6. Nah, ini kita tambah. Nih, ya. Kita jumlahkan, dapatnya adalah 50. Nah, udah, sekarang tinggal masukkan ini ke dalam bentuknya, ya. Di dalam bentuknya jadinya X bar-nya itu adalah sigma XI dikalikan dengan FI per sigma FI, ya. Sigma XI kali FI-nya adalah 7750 per sigma FI-nya itu adalah 50. Nah, dari sini dapat hasilnya adalah 155. Nah, oke. Gimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya? Jadi begitu. Konsepnya tetap sama. Jadi sigma XI kali FI per sigma FI. Hanya saja dalam poligon kita harus cermati bahwa nilai yang ada di bawah ini adalah titik tengah atau XI-nya dari masing-masing kelas. Lalu ini menunjukkan frekuensinya dia di masing-masing kelas, gitu ya. Nah, oke, berikutnya kakak akan ajak kalian untuk mencari median dari poligon ini, ya. Yuk kita simak sama-sama. Oke, berikutnya kita akan mencari median dari data yang disajikan dalam poligon frekuensi berikut ini, ya. Nah, median seperti yang kita ketahui formulanya seperti ini, ya, masih tetap sama.
Jadi langkah pertama yang harus kita cari tentunya adalah mencari kelas mediannya ya. Kita cari dulu kelas mediannya. Di manakah kelas median? Ya. Kelas median. Nah, ini kita harus cari dulu ya. Nah, untuk mencari kelas median, kita harus tahu dulu frekuensi kumulatifnya ya, atau FK-nya. Frekuensi kumulatifnya. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif adalah dengan menjumlahkan frekuensinya ini ya. Dari kelas pertama, kemudian jumlahkan dengan kelas berikutnya, begitu dan seterusnya ya. Nah, yang pertama FK-nya, karena ini dia kelas pertama, berarti ini 7. Oke, di sini 7 ya. Untuk berikutnya 7 tambahkan sama 9, jadinya adalah 16. Terus 16 kita tambahkan lagi dengan 11 ya. 16 tambahkan dengan 11, jadinya 27. Terus 27 kita tambahkan dengan 9, dapatnya adalah 36. Lalu 36 tambahkan lagi dengan 8, 36 tambah 8 dapatnya adalah 44. Dan terakhir 44 tambahkan dengan 6, jadi adalah 50. Nah ya, nih sesuai dengan sigma FI yang tadi kita dapatkan saat mencari rata-rata, di mana sigma FI-nya adalah 50. Dengan kata lain 50 ini adalah N-nya atau banyak datanya. Nah, kelas median itu adalah setengah dari N ya. Kelas median itu adalah setengah dari N. Jadi kelas mediannya bisa kita cari, atau setengah N-nya itu adalah setengah kali 50. Setengah kali 50 adalah 25. Jadi kelas mediannya ada di data urutan ke-25. Nah, data urutan ke-25 ada di kelas yang mana? Oke, kita cek. Kelas pertama data 1 sampai 7, ya kan? Data kelas yang kedua data 8 sampai 16. Kemudian data yang ketiga itu dari 17 sampai 27. Nah, adanya di sini nih. Ya, ada di sini. Jadi, data ke-25 ada di kelas yang ketiga. Oke, kita blok dulu ini. Nah, ya, di kelas yang ketiga. Kelas ketiga itu yang ini. Ini kelas yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, jadi nanti ini kita fokusnya di sini, kakak blok yang sini. Ini menjadi fokusnya kita. Ya, kelas mediannya ada di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari tepi bawah? Nah, padahal di sini kan yang muncul di sini adalah titik tengah, ya kan? Dia munculnya titik tengah. Kita perlunya adalah tepi bawah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita cari dulu interval kelasnya, ya, interval kelasnya. Caranya adalah sekarang kita harus tahu dulu berapa panjang kelasnya, ya, panjang kelasnya. Kita perlu C juga kan, panjang kelas. Panjang kelas kita cari atau C ya, kita cari dengan cara mencari selisih dari titik tengahnya ya. Nih, misalkan kakak ambil ini deh 148 sampai 143, jadi 148 dikurangi 143 itu adalah 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Ini konsisten, konstan dia sama. Ini 5 juga, ini kesini 5, ini kesini 5 ya kan. Jadi C nya adalah 5. Nah, C udah dapat. Sekarang untuk cari tepi bawah kita cari interval kelasnya dulu. Interval kelasnya, oke, interval kelasnya, karena kita tahu dia panjang kelasnya 5 ya, dan titik tengahnya adalah 153. Oke, kakak buat dulu seperti ini, 153, ini titik tengahnya atau nilai tengahnya, terus dia di panjang kelasnya 5, berarti kakak hitung dari sini 152, 151, terus di sini 154, sini 155. Nah, begini dia ya kan? Jadi di sini menunjukkan panjang kelasnya 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5 dari 151 sampai 155. Dan ini adalah titik tengahnya. Ini adalah nilai tengahnya, 153. Nah, maka dari itu intervalnya adalah dari 151 sampai 155. Nah, setelah itu dari sini kita bisa tahu tepi bawahnya, ya kan? Maka tepi bawahnya adalah, karena di sini diketahui bahwa ini TB-nya ya. Karena di sini diketahui ini datanya bulat ya, bukan desimal. Berarti satuan terkecilnya adalah 1. Setengah dari 1 adalah 0,5. Jadi tepi bawahnya ini 151 dikurangi 0,5. Dapatnya adalah 150,5. Nah, ya. Udah deh. Dari sini kita sudah tahu komponen-komponennya. Ya, TB-nya udah tahu. Setengah N-nya sudah tahu. FKS, frekuensi kumulatif sebelumnya,
adalah ini. Nih, FKS-nya. Ya, ini adalah FKS-nya. FKS, frekuensi kumulatif sebelum 16. Terus frekuensinya 11, frekuensi yang ini. Ya, ini F-nya. Panjang kelasnya 5. Udah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, ke dalam formulanya. Jadi, kita bisa cari mediannya, ya. Median sama dengan TB, berarti 150,5 tambah dalam kurung setengah N-nya adalah 25 dikurangi FKS-nya adalah 16 per frekuensi atau FI-nya, frekuensinya dia, kelas mediannya adalah 11 kalikan C. C itu panjang kelas ya, panjang kelasnya 5. Oke, berarti di sini kali 5. Nah, ya. Ya udah, sekarang tinggal kita operasikan. Di sini 25 kurang 16 itu adalah 9 ya. Kemudian 9 kalikan 5 itu adalah 45. Jadi nanti di sini kita bisa tuliskan 150,5 tambah 9 kali 5 itu adalah 45 per 11. Nah, berarti dari sini 150,5 kita tambahkan. Nah, ini kita bagi bentuk desimalnya. 45 dibagi 11 itu adalah 4,09 ya. Jadi ini kita tambah mediannya menjadi 154,59. Nah, udah selesai ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya. Berikutnya kita akan cari modus dari data ini. Yuk kita cari sama-sama. Oke, kita lanjutkan untuk mencari modus dari data ini. Nah, untuk formula modus masih tetap sama. Jadi kita perlu ada TB, ada S1, di mana S1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, jadi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan S2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Dan C ini adalah panjang kelas. Oke. Nah, di sini kita cari dulu kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi terbanyak ya. Kelas modus. Ini ya, kelas modusnya kita cek dulu. Kelas modus frekuensi terbanyaknya adanya di sini. Nah, ini 11. Berarti ini adalah kelas modusnya. Nih, fokus kita ada di sini. Ini adalah kelas modus. Oke. Nah, sama seperti tadi berarti kita mencari TB, kita harus cek dulu intervalnya. Karena 153 ini adalah titik tengah dari kelas yang sini. Ya, ini adalah kelas yang ketiga. Jadi, kakak bisa tuliskan seperti tadi ya. Jadi, titik tengahnya, nilai tengahnya adalah 153. Dan panjang kelasnya, C-nya adalah 5 ya. Ini C-nya adalah 5. Ini 5, panjang kelasnya sama. Jadi, 153 itu nilai tengahnya. Terus di sini 154, di sini 155. Terus ke sini dia 152, di sini 151. Nah, begini rentangannya ya. Dimana 153 ini adalah XI-nya atau nilai tengahnya. Terus ini rentangannya ya, yaitu 151 sampai dengan 155. Jadi TB-nya ya, TB itu akan sama dengan 151 dikurangi 0,5, yaitu 150,5. Nah, ini TB-nya. Tapi bawah dari kelas modusnya. Oke. Nah, berikutnya kita perlu cari S1 dan S2. S1 itu adalah selisih ya dari kelas modus, ini S1, selisih dari kelas modus, frekuensinya. Nah, ini ya. Frekuensinya kan 11. Kita kurangi nih. Sini. S1-nya ya. Jadi 11 dikurangi 9 frekuensi sebelumnya. 11 dikurangi 9 berarti kita peroleh nilainya adalah 2. Ya. Nah, S2-nya berarti ini ke sini dengan setelahnya. Frekuensi kelas modus, cari selisihnya dengan kelas setelahnya. Ini S2-nya. Sama ternyata ya. 11 dikurangi 9 juga. Itu hasilnya adalah 2. Udah. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya nih. Nah, ya. Jadi modus TB-nya itu adalah 150,5. Terus kita tambah ini. Sekarang kita tambah. S1-nya adalah 2 per 2 ditambah 2 kali panjang kelasnya adalah 5. Oke, sekarang kita hitung 150,5 gitu ya. Ini 2 kali 5, ini kan kali ya sini ya, kali 5 itu adalah 10 per 2 tambah 2 4, berarti 10 per 4 ya, tambah 10 per 4 ya. Oke, nah ini 10 per 4 kita desimalkan
10 dibagi 4 itu adalah 2,5 ya. Jadi ini 150,5 tambah 2,5. Hasilnya adalah 153. Nah, ya. Bisa dipahami ya, sahabat ya. Oke. Nah, ini modusnya. Jadi modus dari data ini adalah 153 ya. Secara konsep formulanya sama, hanya saja sahabat perlu mencermati komponen-komponen yang ada di poligon ini ya. Dimana ini yang di bawah ini adalah titik tengah. Dan ini adalah frekuensinya. Oke. Sudah kita cari mean, median, dan modus dari data yang disajikan dalam poligon frekuensi. Oke. Nah, itu dari kakak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.